Pemilu jujur apa curang? Jujur apa curang? Salah. Pemilu itu jujur kata yang menang, curang kata yang kalah. Bener nggak? Ayo ingat-ingat zaman Pak Harto. Ya, setiap pemilu yang menang siapa? Yang menang siapa? Golkar. Ini nggak inget sih sejarah masa lalu. Dulu pemilu itu Pak, se-Indonesia itu yang menang Golkar. Kenapa? Panitianya Golkar, saksinya Golkar, semuanya Golkar. Lah betul. Bapak yang ingat Orde Baru itu dibangun dengan 3 pilar loh, ABG. A-nya namanya ABRI, B-nya namanya birokrat, G-nya namanya Golkar. Gitu loh. Waktu itu setiap pemilu kata P3 curang, kata PDI curang, kata Golkar jujur dan adil. Bener nggak? Bener nggak? Udah nggak usah jauh-jauh deh. Ya, tahun 2009 Pak SBY menang itu 1 putaran. Partai Demokrat, partainya Pak SBY itu suaranya naik 300%. Menang 1 putaran. Slogannya masih ingat? Katakan tidak pada korupsi. Yang ngomong 5, yang 3 ke KPK. Sebaliknya Al-Mukarram Banteng ini yang dulu Jokowi itu sudah shadaqallahul azim, maha benar dengan segala kebijakannya. Bener nggak? Bener nggak? Bener nggak? Sekarang lihat tuh orang-orang itu jadi apa? Benci. Pemilu ini menuju kepada kediktatoran. Kenapa? Karena Pak Jokowi tidak ada di PDIP. Bener nggak? Bener nggak? Ya kalau nggak bener tinggal tangkap saya, apa susahnya sih? Kalau nggak bener nggak usah diundang lagi, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segenap para alim ulama yang saya muliakan, para habaib, para guru, wabil khusus pimpinan Majelis Dzikir Ratib Al-Haddad, guru kita semua Habib Fahmi Al-Jufri, pejabat-pejabat pemerintah, dalam hal ini Ibu Bupati Kabupaten Berau yang saya hormati, jajaran pimpinan Kabupaten Berau, baik sipil, TNI maupun Polri yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian yang saya muliakan. Malam hari ini kita semua berkumpul di tempat yang mulia ini, di samping menggemakan sholawat, bacaan puji-pujian kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita juga pada malam hari ini memperingati satu peristiwa agung, peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Peristiwa ini Allah ceritakan di dalam Al-Quran seperti yang dibaca oleh qori kita tadi, dibuka dengan surah Al-Isra ayat yang pertama yang berbunyi Subhanalladzi asra bi abdihi. Surah ini kalau kita rangkaikan dengan keseluruhan surah Al-Quran, itu termasuk kelompok yang disebut oleh para ulama sebagai surah Al-Musabbihat, surah-surah yang dibuka dengan kata-kata tasbih,
Ada yang menggunakan fi'il madi, tasbih itu dari sabbaha. Sabbaha itu dari sabaha. Sabaha itu dalam bahasa Arab itu sejatinya artinya berenang. Jadi tasbih itu menggambarkan peristiwa yang disebutkan setelah tasbih itu adalah sesuatu yang besar, agung, karena asal kata sabbaha itu dari sabaha yang artinya berenang. Bapak kalau berenang itu biasanya di tepian sungai, turun di pinggirnya, kemudian bergerak ke tengah, menjauh. Kalau di laut dari bibir pantai itu namanya berenang. Kalau masuk sungai tapi tetap ada di pinggirnya saja, itu bukan berenang, namanya berendam. Kalau berenang itu bergerak dari tepian menuju ke tengah, semakin jauh, itu namanya berenang. Tasbih itu di dalam bahasa Arab sama dengan berenang untuk menggambarkan bahwa peristiwa yang akan disebutkan setelahnya itu jauh dari jangkauan manusia. Di dalamnya ada kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam Al-Quran, surah-surah Al-Musabbihat ini ada yang menggunakan fi'il madi, kayak misalnya firman Allah yang berbunyi sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Ada yang menggunakan fi'il mudhari, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Ada yang menggunakan fi'il amr, sabbihisma rabbikal a'la. Hanya satu yang nanti tidak menggunakan kata kerja. Ini kalau ngaji di pesantren Habib, kalau kata kerja fi'il tadi itu kalau yang namanya fi'il madi itu terjadi di masa lalu. Kalau yang namanya fi'il mudhari itu sekarang dan di masa yang akan datang. Kalau fi'il amr itu mewujudkan sesuatu dari yang tidak ada, sekarang atau di masa yang akan datang menjadi ada. Itu kalau pakai kata kerja. Kalau pakai kata kerja, maka dia membutuhkan yang namanya objek, yang namanya subjek. Itu bahasa Indonesianya pelaku, bahasa ilmu nahunya namanya fa'il. Kalau sudah ngaji nahu, ada fi'il, ada fa'il, dia butuh objek namanya maf'ulun bihi. Dia terikat dengan banyak hal. Tetapi Isra Mi'raj itu Allah buka peristiwa itu ketika menceritakan di dalam Al-Quran, tidak menggunakan fi'il madi, tidak menggunakan fi'il mudhari, tidak menggunakan fi'il amr. Allah gunakan yang di dalam ilmu sharaf namanya masdar. Masdar itu tidak terikat dengan waktu, tidak terkait dengan objek, tidak terkait dengan subjek. Apapun yang melekat pada kata-kata masdar subhana itu pasti di dalamnya ada peristiwa agung yang luar biasa. Makanya bapak-bapak, ayat ini menarik sekali. Ketika Allah katakan subhanalladzi asra. Asra itu menunjukkan ketinggian segala-galanya. Yang pertama ketinggian fisik. Kayak saya malam ini kan fisiknya lebih tinggi dari bapak-bapak nih. Karena saya ada di atas panggung. Tadi pagi pesawat saya itu tidak turun-turun Habib.
ya, muter-muter di atas Berau. Maka hari itu saya menjadi manusia yang paling tinggi di Berau. Ibu Bupati tadi pagi ada di bawah saya rasa, ya. Habib Fahmi tadi pagi juga ada di bawah saya. Saya secara fisik ada di atas. Itu kan gambaran subhanalladzi asra. Nabi Muhammad itu fisiknya tinggi ketika Isra, makomnya bi'abdihi. Kata Allah, saya yang membersamai Nabi Muhammad. Makanya buruk itu tidak bisa mendarat karena cuaca buruk, Habib. Tapi pesawat secanggih apapun, saya tuh agak ngerti ilmu pesawat karena dulu cita-cita saya itu jadi pilot, Habib. Tapi takdir saya jadi kiai. Tapi saya bersyukur, Habib, ya. Ternyata enakan jadi kiai daripada jadi pilot. Ya, saya berdua dulu dengan teman, itu ada yang jadi pilot. Teman saya betul-betul karirnya betul-betul jadi pilot. Setelah Covid, ternyata enakan jadi kiai. Teman saya yang jadi pilot di Singapura itu tiba-tiba WhatsApp, Pak. Manggil saya orang Jawa, Gus, mau beli roti enggak? Saya tanya, semenjak kapan kamu jualan roti? Nah, ini karena saya enggak terbang-terbang, maka istri saya sekarang bisnis roti. Alhamdulillah, saya di Jakarta waktu Covid, pengajian offline-nya berhenti, pengajian online-nya terus. Salaman tempelnya ndak pakai amplop, tapi langsung pakai rekening, Pak. Ternyata nasib kiai itu lebih bagus dari pilot. Jadi orang tuh ndak boleh menyesali takdir Allah, tuh ndak boleh. Karena Allah tuh kadang-kadang ngasih ke kita itu yang ndak pernah dibayangkan. Selesai Covid, Pak, di bandara saya ketemu dengan teman saya tadi. Sama-sama mau ke luar negeri, itu ketemu dengan dia. Karena lama ndak ketemu, saya diajak ngopi di bandara itu. Ngopinya di Starbucks, tapi waktu itu belum ada Israel. Jadi Starbucksnya hukumnya masih halal waktu itu. Jadi saya di Starbucks makan, saya minum. Selesai itu teman saya mau bayar, dia keluarin dompetnya, Pak. Saya ambil karena teman, saya kaget. Di dalam dompetnya itu ada uang dan ada kartu kredit, Pak. ATM dia bawa. Saya tanya, kamu pilot kalau mau terbang bawa uang? Ya bawa. Karena kan saya cuma ditanggung hotel dengan sarapan pagi. Tapi kalau saya makan siang, makan malam, belanja kebutuhan pribadi, saya tanggung sendiri. Oh, jadi kamu kalau mau terbang bawa uang, nanti pulang dari terbang uangnya berkurang. Iya. Saya bersyukur jadi kiai, Habib. Kiai itu kalau mau terbang tidak pernah bawa uang. Tapi nanti kalau pulang dari terbang, saya rasa kiai dengan Habib Fahmi sama, ya. Ini casingnya 11-12, Pak. Ini iPhone dengan Samsung lah, ya. Ini kalau terbang rasanya ndak bawa uang, Habib. Tapi nanti kalau sudah pulang dari terbang, itu biasanya kiai itu bawa uang. Tapi kalau ndak bawa uang itu berarti kiai yang luar biasa. Nah, ini gambaran, Bapak. Subhanalladzi asra, tinggi. Jadi bi'abdihi itu Allah yang mengajak Rasulullah keluar dari alam fisika, keluar dari alam metafisika, keluar dari alam rasional, keluar dari alam irrasional, keluar dari alam suprarasional, itu karena bi'abdihi, saya itu nempel. Makanya ada orang wudhu itu mewajibkan dalam fikihnya Imam Malik, itu kalau wudhu, Pak, kepala itu wajib nempel airnya. Karena ayat Qur'annya kata Imam Malik, wamsahu biru'usikum, baknya itu kalau kata orang balaghah itu lil ilsaq. Kalau Imam Syafi'i tab'id, kalau Imam Syafi'i enak asal rambut sedikit kena sah, karena baknya wamsahu biru'usikum, bagian dari kepala, tidak harus rambut satu kepala. Tapi kata Imam Malik, wamsahu biru'usikum, baknya itu lil ilsaq, maka dia airnya basah,
nempel dari depan, dibasuh lagi ke belakang, karena tidak berpisah antara tangan yang basah dengan air dengan rambut yang menjadi objek usapannya. Maka Nabi Muhammad itu pada ketinggiannya dibersamai oleh Allah. Bapak bisa bayangin itu, dibersamai sama Allah. Saya tadi dari bandara nih, selama di Berau itu dibersamai sama polisi, Pak. Karena dibersamai sama polisi itu tidak ada lampu merah. Lampu merah itu berlaku buat siapa? Yang tidak dibersamai oleh polisi. Kalau sudah dibersamai oleh polisi itu tidak ada aturan, Pak. Saya pernah ngaji, Pak, dari Juanda Surabaya mau ke Tebuireng, pesantren Hadratus Syekh, waktunya mepet. Tapi karena tawassulnya benar, ya tawassulnya dengan Polda Jatim, Pak, itu mulai dari bandara sampai ke Tebuireng itu supir tidak nginjek rem betulan, Habib. Saya berpikir, masya Allah, dibersamai sama polisi itu lancar betul. Ke bandara, kalau dibersamai sama komisaris Angkasa Pura, itu urusannya gampang banget, Pak. Ya, masuk bandara itu ndak lewat jalannya orang, langsung mobilnya parkir di kakinya pesawat, Habib. Langsung naik. Orang-orang kadang-kadang ngelihat saya di pesawat ini. Ini pejabat pangkatnya apa? Menteri tidak pernah kelihatan. Kalau dibilang pejabat sarungan, tapi masuk pesawat terakhir, orang tinggal nunggu saya saja. Saya duduk di situ. Kenapa? Dibersamai sama komisaris Angkasa Pura. Kalau dibersamai sama presiden, jangan tanya, Habib. Ya, itu urusan semuanya beres. Itu baru dibersamai sama presiden. Yang presiden itu sebentar lagi pasti turun jabatan. Yang presiden itu sehebat apapun kuasanya, ya mesti mati. Kiai Habib sehebat apapun di panggung, ya ada akhirnya. Allah yang membersamai Nabi. Tapi unik di sini, Subhanalladzi asra bi abdihi. Seandainya Quran boleh diganti diksi dan katanya yang tidak merubah maknanya, ayat tadi itu bisa diganti dengan banyak pilihan kata yang sama di dalam Al-Quran dan tidak salah. Misalnya, ini kan Nabi Muhammad nih, pada puncak ketinggiannya, Nabi itu tidak dikatakan Subhanalladzi asra bi Muhammadin. Allah tidak bilang Subhanalladzi asra bi nabiyhi. Allah tidak sebut Subhanalladzi asra bi rasulihi. Padahal kalau diganti 3 kata ini tidak ada yang salah. Subhanalladzi asra bi Muhammadin. Memang Nabi Muhammad di Quran suka dipanggil dengan namanya Muhammad. Wa ma Muhammadun illa rasulun, itu disebut namanya. Nabi Muhammad juga disebut dengan pangkatnya. Apa pangkat jabatan Rasulullah? Ya Nabi, ya Rasul. Ya ayyuhan nabi harridil mu'minina alal qital, disebut nabinya, disebut rasulnya. Ya ayyuhar rasul baligh ma unzila ilaika mir rabbika. Nama Muhammad, jabatan sebagai nabi, pangkat sebagai rasul, itu biasa disebut di dalam Al-Quran. Pertanyaannya, mengapa pada puncak ketinggian makam Rasulullah kok yang disebut bukan namanya, bukan pangkatnya, tetapi abdun, penghambaannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebetulnya hikmah yang paling penting dari peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Kalau cuman Isra Mi'raj tuh kok bisa ya Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke Sidratil Muntaha, balik ke Mekah,
itu selimutnya masih anget dalam waktu yang pendek. Sebetulnya kalau pakai akal manusia itu ndak ada yang aneh, ndak ada yang aneh. Buktinya saya nanya sama Habib Fahmi, Habib, kalau misalnya nih pesawatnya cancel dari Balikpapan tadi, kalau naik mobil ke sini berapa jam? Kata beliau sekitar 15 jam jalan darat dari Balikpapan sampai ke sini. Ternyata saya dari Balikpapan ke sini itu cuma setengah jam. Kenapa? Karena naik batik. Coba naik Innova 15 jam, Pak. Coba naik sepeda, mungkin kiamat kurang 3 hari saya baru sampai ke sini, ya kan? Artinya apa? Nggak ada yang aneh. Kok orang itu 16 jam dari Balikpapan ke sini naik mobil? Itu orang kenapa 3 tahun baru sampai jalan kaki? Itu kiai kenapa 30 menit sampai naik pesawat? Nggak ada yang aneh. Tapi yang perlu kita pahami, yang perlu kita pelajari, kenapa sih kok Rasulullah itu harus diisrokan? Bukan bagaimana isroknya, tetapi mengapa pada tahun itu Allah memberikan karunia kepada Nabi Muhammad, Khatamul Anbiya wal Mursalin, Sayyidul Awwalina wal Akhirin, dengan peristiwa yang tidak pernah Allah berikan kepada siapapun di dunia ini. Tidak malaikat, tidak nabi, tidak rasul, apalagi kiai. Ini kalau kita cerita, Pak, kita ini sebenarnya sama Allah dikasih kesempatan untuk tinggi seperti Isra, untuk melampaui akal manusia ketika Mi'raj. Tapi seolah-olah Allah bilang, kamu bisa jadi orang yang saya isrokan, kamu bisa mengalami peristiwa yang mirip dengan Mi'raj. Syaratnya satu, kamu tidak perlu jadi Muhammad Rasulullah, kamu tidak perlu jadi nabi, kamu tidak perlu jadi rasul, tapi perlu untuk menjadi hambanya Allah. Nih, kita sekarang ini kan belum bisa jadi hambanya Allah. Kita masih diatur sama uang, Pak. Kita masih diatur oleh pangkat dan jabatan. Kita masih diatur oleh hawa nafsu kita. Kita belum menjadi hamba seperti Rasulullah. Kalau kita lihat puncak Isra Mi'raj ini, kan ada logika yang kemudian akan menghantarkan kita kepada pemahaman bahwa puncak prestasi semua manusia itu kalau dia bisa menghambakan dirinya kepada Allah. Puncak kebahagiaan hidup orang itu cuma satu, bukan jadi kiai, bukan jadi habib, bukan jadi pejabat, bukan jadi orang kaya, tapi jadi apapun yang menghambakan dirinya kepada Allah. Lihat Rasulullah itu. Rasulullah itu sama Allah di Isra dan di Mi'rajkan. Itu kan setelah Rasulullah sebagai manusia membuktikan penghambaannya kepada Allah. Lihat. Nabi itu ketika diisrakan dan dimi'rajkan sama Allah, itu terjadi Bapak Ibu sekalian pada tahun yang disebut di dalam sejarah itu sebagai Amul Huzni, tahun penuh kesedihan. Tahun penuh kesedihan itu tahun apa? Itu yang kata ahli sejarah, Nabi itu dijadikan oleh Allah dalam banyak hal, tabiatnya, rencananya, jalan hidupnya itu manusiawi. Nabi Muhammad itu tidak kayak nabi-nabi sebelumnya. Kalau nabi-nabi sebelumnya menghadapi tantangan itu dikasih mukjizat sama Allah. Nabi Musa misalnya itu berdakwah itu cuma bawa tongkat. Begitu tongkatnya dilempar jadi ular, semua tukang sihir kalah. Dilempar lagi
itu bisa bangun infrastruktur. Itu kalau tongkat itu ketemu, Pak. Ya. Kalau tongkat itu ketemu, saya minta KPK dibubarkan, Pak. Kenapa? Karena tiap pemerintah mau bangun infrastruktur, nggak usah pakai tender. Sering tender, sering banyak malingnya, Pak. Tapi kalau tongkat itu ketemu, bikin jalan aspal dari Berau sampai Balikpapan, nggak usah pakai tender proyek. Pukul tongkat Nabi Musa, jadi jalan aspal itu. Enak nggak kira-kira? Enak nggak? Enak nggak? Pengemban amanat yang bangun jalan masih dikorupsi, nggak usah dibawa ke KPK, lemparin tongkat Nabi Musa, biar ditelan sama ular itu, selesai. Itu hebatnya tongkatnya Nabi Musa. Nabi-nabi yang lain tuh begitu, kecuali Rasulullah. Rasulullah enggak. Rasulullah itu dibuat dakwahnya itu logik, manusiawi. Untuk sukses berdakwah, misalnya, kenapa tahun itu disebut tahun Amul Husni? Itu karena dua pendukung utama Rasulullah itu meninggal, Pak. Pendukung Nabi yang pertama itu siapa? Istri beliau, Sayyidatuna Khadijah. Ini cinta sejatinya Rasulullah. Cinta yang tidak pernah hilang dimakan zaman. Nabi itu tidak berpoligami di masa Sayyidatuna Khadijah. Nabi itu biar sudah memiliki istri yang lebih dari satu sepeninggal Khadijah, tapi manakib dan mangkobah Sayyidatuna Khadijah itu tidak pernah hilang dari bayangan Rasul. Kenapa? Karena ini istri yang luar biasa, Bu. Nabi itu istrinya Sayyidah Khadijah itu kaya, sudah kaya, hartanya itu diserahkan sama Rasulullah. Ini kan merubah aturan rumah tangga kita. Kalau rumah tangga kita uang suami, uang istri, betul nggak, Bu? Bu, uang suami, uang istri. Kalau uang istri, ya uang istri. Benar tuh. Ya. Kalau suaminya punya uang, ibu harus tahu biasanya. Bahkan suaminya udah ngumpet-ngumpetin di balik celana, masih ketemu juga sama perempuan. Tapi kalau perempuan itu kadang-kadang, Pak, nyimpen duit, suaminya nggak tahu, Pak. Saya punya teman itu Habib, seneng betul cerita, Gus, istri saya itu nggak tahu duit, nggak ngerti dengan urusan harta. Kata suaminya. Setengah bulan kemudian saya ketemu dengan istrinya, Bu, jadi nasabah bank prioritas lagi. Ya, saya bilang, ini tabungannya di atas 1 miliar ini, kok bisa-bisanya? Kata suaminya enggak tahu. Begitu dia balik, lihat muka saya, pesan betul, Kiai tolong ya, jangan ngomong sama suami saya. Jadi suaminya enggak tahu kalau istrinya itu punya rekening di bank. Itu istri-istri akhir zaman begitu, Pak, menjelang turunnya Dajjal, ya kan? Itu duit disimpan betul itu. Tapi Sayyidah Khadijah itu hartanya dibuka untuk Rasulullah. Ya Rasulullah, ini deposito saya di bank Altim, ya, ini depositonya, ini surat kuasa pencairan, ini ATM-nya, ini PIN-nya, ini M-bankingnya, pakai untuk dakwah. Itu Sayyidah Khadijah. Tuh, kayaknya nggak ada, Pak. Bapak nggak usah mikir kapan saya punya istri kayak gitu, nggak ada, Pak. Ya, itu cuma satu, Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid itu syarifah yang mulia, cuman beliau satu. Ini membela Nabi dengan hartanya. Jadi Nabi berjuang itu ngajak orang kaya. Jadi kalau ada kiai berjuang nggak ngajak orang kaya, itu kiai bid'ah. Ya. Saya yakin betul kalau Habib Fahmi ini mengikuti jejak datuk beliau Rasulullah. Karena tadi saya begitu turun, Pak, di bandara, itu diajak ke rumah makan Padang. Saya disuruh makan sekenyang-kenyangnya di situ. Saya perhatikan, waktu pulang Habib Fahmi tidak bayar. Saya rada-rada khawatir juga ini. Ini subhat apa haramnya? Makan tidak bayar ini gimana ceritanya ini? Tapi saya ingat, oh ini Sayyidah Khadijah dalam bentuk orang Minang.
Maka saya tadi makan di rumah makan itu, Pak. Itu nikmatnya luar biasa. Kenapa? Ya ingat, oh ini saya ketemu Habib yang meneladani kakeknya. Pantas jadi dzurriyyahnya Rasulullah karena niru Nabi. Tuh. Paham, Pak? Ya, jadi nggak ada kiai berjuang sendirian. Saya tadi itu begitu masuk ke sini nih, saya paham kalau Habib Fahmi ini punya banyak Sayyidah Khadijahnya. Ya. Saya paham betul. Saya agak-agak curiga loh. Saya ini tidak kenal dengan beliau. Saya diundang itu pakai WhatsApp. Pakai WhatsApp, Pak. Pakai WhatsApp tidak kenal gitu. Tahu-tahu suruh berangkat ke Berau. Saya juga ngeri-ngeri, Pak. Nanti ini dibawa kemana? Ya. Tapi begitu saya dari pagi saya perhatikan, makanya saya banyak diam. Saya di hotel tadi itu, Pak. Baru mau tidur ada orang ketok pintu. Bawa roti, Habib. Ya. Bawa roti ke dalam. Dan rotinya itu tidak ada tulisan Majelis Roti Haddad gitu loh. Toko roti yang ngirim. Saya alhamdulillah, saya tidak salah menjawab undangan. Ini rupanya banyak Sayyidah Khadijahnya yang menjadi muridnya Habib Fahmi. Begitulah orang berdakwah. Yang satu paman Rasulullah Abu Thalib itu yang membela Rasul dengan wibawanya. Jadi dulu orang di Mekah itu tidak berani menyentuh fisik Rasulullah karena pamannya. Kata orang sekarang tuh backing, Mbak. Bapak tahu backing? Ya, kalau Bapak hidup nih, di belakang Bapak ada orang kuat, itu Bapak tidak bisa tersentuh hukum. Saya pernah mengalami, Habib. Jadi dulu waktu saya kecil, rumah saya itu tetanggaan dengan rumahnya Pak Wapres Sudarmono. Rumah saya nomor 35, Pak Wapres Sudarmono, ketua umum Golkar itu, nomor 44. Saya dari SD itu bisa nyopir, Habib. Karena badan saya besar. Ya. Tapi polisi tahu kalau saya umurnya masih 14 tahun. Maaf Pak polisi ya, ini polisi zaman dulu, bukan polisi sekarang. Ya, saya cerita polisi zaman dulu. Saya bawa mobil, Pak. Di Jakarta, melanggar memang. Lampu merah itu kelewat sedikit, bannya itu. Polisi itu datang. Saya disuruh keluar, kata Pak polisi, adik nih belum 17 tahun kan, walaupun badannya besar. Iya Pak, saya masih 14 tahun. Pasti nggak punya SIM kan? Diceramain sama polisi. Bener polisinya, Pak. Nyeramahin saya tentang keselamatan berkendara. Tapi saya belum jadi kiai, belum dapat hidayah. Jadi ngelawan sama polisi itu. Ini lama urusan. Saya cabut, Pak. Ya, itu kejadian tahun 87 88. Saya cabut kunci mobil, saya ambil STNK-nya, saya kasih ke polisi itu. Saya ngomong, "Pak, saya nggak ada waktu dengerin ceramah Bapak. Kalau sudah selesai, tolong ya Pak, antar kunci mobil ini ke Jalan Senopati nomor 44, rumah Pak Darmono." Kebetulan casing saya itu masih dipercaya kalau masih ponakan Wapres, Pak. Ya, ngelihat ya saya kan jadi kiai ini muka saya lumayan market friendly lah, Bib ya. Kalau diedit di ini kan saya begitu itu anehnya. Karena saya pede, saya kasih tuh, "Pak anter ya ke Jalan Senopati 44." Saya langsung kabur. Itu dikejar habis sama polisi. Kata polisi, "Jangan gitu dong, Dek." Padahal nggak ada hubungan apa-apa, cuma nyebut nomor rumahnya. Sakti betul itu saya waktu itu. Jadi dulu itu agak nakal, Habib. Karena apa? Karena tiap dicegat polisi Senopati 44. Senopati 44, takut betul dengan Senopati 44 dan cendana nomor 8. Karena itu rumahnya Al Mukarram Soeharto. Wa ma adraka ma Soeharto kan? Udah tahu, zaman Orde Baru kayak begitu. Itu saya di backing kayak gitu aman betul, sama dengan Rasulullah. Abu Thalib menjaga kehormatan ponakannya. Orang Mekah nggak berani dekat karena pamannya. Kedua-duanya Allah wafatkan pada tahun yang sama.
Rasulullah kehilangan Sayyidah Khadijah dan Rasulullah kehilangan paman terkasih, paman Abu Thalib ini Allah wafatkan pada saat yang sama. Maka orang kafir di Mekah berani sekarang dengan Rasulullah. Siapa yang mau bela Rasulullah? Uang tidak ada, ya kan? Kalau Habib kan yang bela banyak ini, ya. Tadi kan madrasah katanya belum jadi. Ini kalau semua orang ditarikin 100.000 nih, yang perempuan-perempuan jadi Sayyidah Khadijah kayak Sayyidah Khadijah dulu nih, yang pakai cincin lepas, yang pakai kalung lepas. Saya pikir madrasah nggak nunggu tahun depan. Kayaknya seminggu lagi kelar itu Habib ya. Kalau semua yang masuk sini perhiasannya letakkan kayak Sayyidah Khadijah supaya nanti berbarokah kayak barokahnya Sayyidah Khadijah, saya rasa selesai itu madrasah. Itu Rasulullah hilang. Begitu hilang Sayyidah Khadijah, kata orang Mekah, siapa yang mau bela Muhammad? Apa yang terjadi? Nabi Muhammad diembargo. Tahu diembargo? Diusir. Muhammad, kata orang kafir, Bani Hashim, semua yang ikut agamanya Muhammad, kata orang kafir Quraisy, keluar. Diusir, Pak. Diusir dari kota Mekah. Tidak boleh ada transaksi sosial apapun. Sayyidina Abu Bakar itu orang kaya, tapi masuk Alfamart ditolak. Maaf, tidak menerima pembeli muslim. Maaf, tidak bisa berinteraksi dengan pengikut Muhammad. Jadi orang yang kaya saja itu pada masa Amul Husni susah, apalagi yang susah. Bisa bayangin Pak, itu Rasulullah diembargo. Sebentar, ini ngaji sampai jam berapa? Soalnya di Jakarta masih jam 9 ini Habib, ya kan? Ya, tapi di sini sudah jam 10 lewat ya. Bapak Ibu sekalian, disitulah Rasulullah kemudian diberikan Isra wal Mi'raj. Pesannya sederhana, kata Allah, Muhammad ini siapa? Muhammad ini hamba saya. Buktinya penghambaan Nabi. Nabi itu di dalam dakwah itu lurus karena Allah, Pak. Coba lihat, Nabi itu dalam dakwah itu tidak punya kepentingan pribadi. Bapak tahu kan sejarahnya? Nabi Muhammad itu didatangi oleh pembesar Quraisy itu di rumah pamannya Abu Thalib itu. Abu Sufyan bilang, wahai Abu Thalib, tanya sama ponakanmu itu, maunya apa sih di Mekah? Pakai dakwah, menyesatkan kami, mengharamkan minuman keras, melarang perzinahan, maunya apa? Kata Abu Thalib, memang maumu apa? Tanya sama ponakanmu Muhammad. In kana yuridu malan, kalau ponakanmu itu kepengen harta, semua tambang di Kalimantan dikasih ke Rasulullah. Ya, semua tambang di Kalimantan, semua tambang di Papua, semua uang yang ada di bank, kata Abu Sufyan, saya kasih ke Muhammad. Untung yang ditawarin Muhammad Rasulullah. Coba Muhammad Faiz, oh dia setuju, ngapain dakwah capek-capek, iya kan? Maka banyak kan kiai itu kalau sudah terkenal kelihatan aslinya Habib. Diundang orang pakai tarif. Ada kan? Mudah-mudahan di sini nggak ada, Pak. Kalau di kota besar, kota innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu, Pulau Jawa yang hasbunallah wa ni'mal wakil itu, ada kiai itu pakai tarif, Pak. Jauh dekat berapa? Ya, nanti mimpin sholawat, nauzubillah, ditanya Habib, saya baca sholawat, iya, sama ratib, iya, sama hizib, iya. Nanya kiainya, pakai nangis enggak? Request air matanya Habib. Kata panitia, kenapa kiai? Kalau nggak pakai nangis 50, kalau pakai nangis 75. Zikir dia selapangan 75 juta dibayar, nangis. Malaikat ketawa, apaan lo kiai, air mata 75 juta, ya kan begitu. Itu tandanya dia tidak menghamba kepada dakwah Allah, dia menghamba kepada dunia. Kalau diundang orang diseleksi. Kalau yang ngundang orang kaya salah jadwal.
acaranya masih minggu depan, sekarang udah datang dia. Kenapa? Yang ngundang orang kaya. Tapi diundang tahlilan 7 hari, yang cuman aqua saja segelas, itu pura-pura lupa Kiai. Kiai kok kemarin nggak ngetin, gua lupa. Maaf ya, manusia itu tempatnya lupa dan hilaf. Itu kiai kayak gitu Pak, digebuk pakai bambu halal. Itu tandanya tujuannya apa itu? Dunia. Ada kiai yang tujuannya dunia, ada pejabat yang tujuannya dunia. Kalau kampanye demi rakyat, bersama rakyat, karena rakyat, berkuasa, jadi maling. Bener nggak? Ini kan bener toh, kiai salah ada, pejabat salah ada, semua salah ada. Polisi yang baik ada, polisi yang gak barokah ada. Itu Al-Mukarram Sambu. Kan Al-Mukarramnya polisi, Kadif Propam polisinya polisi. Sekarang ditangkap. Kenapa? Karena tujuannya bukan jadi polisi, mau kaya, mau berkuasa. Itu tujuan orang. Rasulullah dibuktikan kalau mau harta enggak, kata Nabi. Ingkana yuridu mulkan, kalau ponakanmu mau jadi presiden, kata Abu Sufyan, sekarang menang 1 putaran. Enggak pakai ribut itu ya, enggak 01, enggak 02, enggak 03. Pokoknya kata Abu Sufyan, asal berhenti jadi kiai, saya angkat jadi presiden Mekah, menang 1 putaran. Coba nggak pakai survei, nggak pakai bagi-bagi sembako, nggak pakai, pokoknya langsung jadi presiden. Kalau saya langsung jabat tangan. Yang terakhir Pak, kata Abu Sufyan, kalau mau kawin saya kumpulkan semua perempuan. Tuh bayang itu, harta, tahta, wanita. Itu Rasulullah tidak mau Pak. Tapi itu belum hebat-hebat banget. Ada yang lebih hebat lagi ketika Rasulullah. Ini yang paling penting Pak, menunjukkan kebersihan hati Rasulullah. Kita ini jadi manusia, bahkan jadi kiai, saya dengan santri saya, itu belum tentu saya hatinya bersih ketika ngajar. Tapi Rasulullah itu membuktikan pengabdiannya kepada Allah ketika dakwah ke Taif itu. Ketika Rasulullah di Mekah itu ditolak, diembargo, di Mekah itu diintimidasi, dilawan, Rasulullah tuh berpikir manusiawi. Ini Mekah begini karena kotanya panas. Orang kalau di kota keserempet sedikit ngamuk Pak. Orang Jakarta itu kesenggol sedikit Pak, ngamuknya lama. Tapi orang di gunung itu biasanya lebih adem, nggak gampang marah. Tapi itu orang gunung dulu ya. Orang gunung sekarang udah sama orang kota ya. Dulu orang kalau di desa itu hidupnya tuh lebih adem karena yang dilihat tuh nggak banyak. Maka kata Rasulullah, saya mau ke Taif aja lah, ke tempatnya Bani Sakif, itu lebih adem daripada Quraisy di Mekah. Berangkat Rasulullah ke sana. Sampai sana bukan disambut Pak, disambit. Bahkan Rasulullah secara fisik terluka. Karena Nabi terluka, malaikat Jibril turun. Nih, malaikat Jibril turun nanya, ya Rasulullah, kebangetan nih Bani Sakif nih. Kata Nabi, maumu apa Jibril? Kebetulan saya bawa malaikat ngurusi tentang gunung nih, staf ahli saya. Malaikat urusan gunung. Gimana kalau gunung Kinabalu di Sabah itu kita angkat, lempar ke Berau? Kira-kira kalau saya, oh jangan Jibril, jangan langsung dilempar tuh gunung. Semua Bani Sakif ikat di lapangan, silet kulitnya, kasih cuka, kasih garam, kasih semut rang-rang, gebukin, baru matiin. Kenapa? Dendam, kebencian, itu pasti. Tapi lihat Rasulullah, orang yang menyakiti Rasulullah, orang yang menghina dan merendahkan martabat Rasulullah, itu Jibril bilang, ini orang-orang kafir Muhammad, yuk
kita bunuh, kita habiskan malam ini. Apa kata Rasulullah? Jangan. Fa innahum qaumi. Dia boleh kafir, dia boleh membantah saya, dia boleh membangkang syariat saya, tapi saya tidak pernah lupa Jibril. Mereka yang berbeda akidahnya dengan saya tetap sebangsa dan setanah air dengan saya. Fa innahum la ya'lamun. Mereka begitu itu karena tidak tahu kewajiban saya ngasih tahu. Jadi seolah-olah Bani Sakif kayak begitu. Kata Nabi, yang salah bukan mereka, saya sebagai guru kurang sabar. Coba, berarti di hati Nabi itu kan tidak ada kebencian. Kalau saya ketemu dengan orang nggak benar, murid saya atau sesama kiai, sesama habaib, ada kelakuannya yang negatif, kadang-kadang saya bersyukur, alhamdulillah ada tema khutbah Jumat minggu depan. Ngapain? Aib orang dibuka, aib orang direndahkan. Kelihatannya kayak amar ma'ruf nahi mungkar, tetapi sejatinya dia sedang melakukan amar ma'ruf nyambi mungkar. Bapak tahu nyambi enggak? Nyambi itu sambil. Dia amar ma'ruf kelihatannya, tapi pada ma'ruf yang disampaikan ada mungkar yang boleh jadi tidak kurang mungkarnya dari kemungkaran yang ingin dia lawan. Itulah Rasulullah penghambaannya kepada Allah. Tuh lihat, bersih kayak begini Bapak Ibu, dikasih Isra Mi'raj. Apa bahasa Isra Mi'raj? Sederhana. Kata Allah, kalau kamu menjadi hamba saya, kalau hidup dan matimu seperti kamu katakan ketika kamu berucap dan bermunajat dalam iftitah sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, untuk siapa? Lillahi rabbil alamin. Apa kata Allah? Tutup semua pintu dunia, tutup semua pintu kantor, tutup semua pintu rezeki dunia, musuhi Muhammad dengan semua kekuatan yang kamu miliki, singkirkan Muhammad dengan semua kemampuan yang ada di tanganmu. Kalau dia hamba Allah, kau tutup pintu dunia, akan aku bukakan pintu langit. Kalau semua orang memusuhi Muhammad, maka saya, kata Allah, akan bersama dengan Muhammad. Itu kunci kebahagiaan hidup. Jadi mulai besok Pak, Bapak itu jadi hambanya Allah. Ya Pak, jadi hambanya Allah. Hamba itu artinya apa? Hamba itu artinya apa? Jangan ikut campur, jangan ngatur. Bapak kerja harus, Bapak ikhtiar pasti, tapi ujungnya semua ikhtiar kita itu akan bertemu dengan apa yang Allah ketahui sebelum adanya alam semesta. Allah tuliskan dalam takdir, maka ketika takdir itu nyata depan kita, kita cuma punya pilihan satu, radina billahi robba. Makanya orang kalau mau bahagia itu kayak Rasulullah, jadi hamba Allah. Hamba Allah yang ngapain? Nih, dulu waktu saya ngaji Habib ya, saya ngaji hikam itu, guru saya bilang gini, manusia yang paling berbahagia di dunia ini adalah orang yang mampu mengatur dirinya untuk tidak mengatur Allah, mengatur diri kita untuk tidak mengatur Allah. Kita ini kadang-kadang ngatur guru nggak berani, ngatur ibu bupati nggak berani, tapi ngatur Allah berani. Ayo, bapak-bapak kan sering kalau doa itu ngatur Allah. Ikut majlis rotib dengan guru kita Habib Fahmi, sudah ikut beliau 10 tahun, masih istiqomah jalan kaki. Tahu-tahu ada temennya baru 3 kali ikut majlis, tahu-tahu punya motor Honda PCX.
Kata orang ini, Masya Allah, baru 3 kali ratipan sudah punya Honda PCX. Saya ini sudah 10 tahun jalan ke majelis, sampai betis saya pegang itu lebih keras dari tiang listrik. Ini masih jalan kaki aja saya. Begitu sampai majelis doanya bagus Pak. Doa itu tidak ada yang salah, doa itu selalu bagus. Yang salah dan yang jelek itu hawa nafsu kita. Doanya bagus. Rabbana atina fid dunya hasanah. Apa artinya Pak? Bagus. Ya Allah, berikan kepada saya hasanah yang baik-baik di dunia. Saya ada santri saya, begitu saya tanya, apa yang baik-baik di dunia? Dia jawab, Yamaha NMAX Pak. Kalau bisa yang warnanya coklat, yang harganya 40 juta. Saya bilang, kamu tuh doa apa kredit sih? Kita ini doa diatur Allah. Seakan-akan hasanah itu motor, seakan-akan hasanah itu uang. Bu, nih ibu nih, suaminya setiap hari penghasilannya cuma 100.000 Bu. Nih 100.000 nih setiap hari. Mau nggak Bu penghasilan suaminya jadi 100 juta sehari? Bu, ibu nih suaminya setiap hari pulang ke rumah cuman bawa uang 100.000, sebulan 3 juta. Terus ibu doa, ya Allah, mudah-mudahan suami saya jangan 100.000 sehari, tapi 100 juta. Amin nggak Bu? Amin nggak? Yakin. Nih suami ibu nih yang biasa pegang uang sehari 100.000, tahu-tahu sehari pegang uang 100 juta. Yang sebulan biasa pegang uang 3 juta, sekarang pegang uang 300 juta. Saya mohon maaf Bu, suami-suami akhir zaman kayak begini nih Bu ya. Saya bukan nuduh Bu, bukan nuduh, tapi hakul yakin saya. Ini nih suami dengan casing-casing iPhone, Samsung akhir zaman nih, kalau punya uang sebulan 3 miliar, saya yakin yang dipikirin bukan nyumbang madrasah, bukan umroh, bukan anak yatim. Saya yakin yang dipikirin kawin lagi. Bener nggak? Ini nggak kawin lagi, kan nggak ada uangnya aja Pak. Kalau ada uangnya biar baca ratib, biar ikut Habib. Saya nggak yakin Habib ini ya, asal punya uang, ada janda mampir, ada perawan tabrak. Kenapa? Duit. Bu, suaminya punya uang 3 miliar tapi kelakuannya kayak gitu, kira-kira doanya diterusin apa diamandemen? Bu, doanya diterusin apa diberhentiin? Yakin berhenti dia, tahu kayak begini mendingan miskin kayak kemarin tapi nggak nyakitin hati. Artinya apa? Kita manusia itu jangan sok tahu. Ini bapak-bapak nih, saya yakin separuh dari yang hadir ini nggak punya uang ya. Saya mau tanya Pak, kalau bapak nih di rumahnya sekarang ada uang 10 miliar, masih hadir di lapangan ini, apa sudah ke Balikpapan Pak? Kalau bapak punya uang 10 miliar di sini, jangan-jangan bapak malam ini tidak pengajian. Mungkin bapak maksiat di Jakarta, mungkin bapak maksiat di Surabaya. Alhamdulillah karena nggak punya uang, sholawatan. Berarti miskin itu rezeki. Miskin itu rezeki. Kita kalau nggak punya uang, seakan-akan Allah nggak sayang sama kita. Padahal karena Allah sayang. Bapak yang rotib haddad ini masih Senin Kemis, yang Senin datang Kamis tidak datang ya, yang zikirnya itu masih Senin Kamis. Itu kalau dikasih dunia jangan-jangan nggak kuat. Kata Allah, kamu saya kasih sakit. Kenapa? Saya sudah kangen, sudah lama kamu tidak tahajud. Gara-gara sakit rajin tahajud. Berarti sakit itu nikmat. Bu, ibu mau masuk surga nggak? Mau nggak? Tahu nggak syaratnya masuk surga?
Bu, tahu nggak syaratnya masuk surga? Mati. Ibu nih sholat, puasa, zakat, sebagus-bagusnya, nggak mati-mati, masuk surga nggak? Enggak. Berarti mati itu nikmat apa musibah? Bu, ibu mau masuk surga kan? Syaratnya masuk surga mati. Berarti mati itu nikmat apa musibah? Nikmat. Siapa mau duluan? Bingung kan? Mati itu hakikatnya musibah apa nikmat? Manusia itu kacamatanya begitu. Maka kalau mau kayak Rasulullah itu tinggi makomnya, jadi hamba Allah. Kalau sudah jadi hamba Allah, hidup tuh tenang. Dia berusaha, dia berikhtiar, dia berjuang, tetapi tidak pernah berpikir hasil akhir dari perjuangannya. Maka pemilu itu kalau ikut begini adem, Habib. Ya, yang nyalon ada berapa, Pak? Pak, yang mau nyalon presiden ada berapa? Ada 3. Ada 3. Bapak nih, kalau mau bangsa ini bagus, ayo robah cara ikut pemilunya. Nah, alhamdulillah, yang ceramah ini tidak pernah punya foto sama 3-3-nya, Habib. Ya, jadi pidatonya itu enak. Ya, karena saya itu selalu berdoa di dalam hati itu, Allahumma inni a'udzubika min 01 wa 02 wa 03 wa qarribni min Habib Fahmi wa minal habaib. Dari majelis itu lebih membahagiakan. Benar, Pak, kita ini mohon maaf ya, setiap pemilu persoalannya sama, cara menghadapinya sama, maka setiap zaman nasib kita tetap sama. Ayo jujur, bensin sekarang mahal enggak? Mahal enggak? Mahal. Siapa bilang murah? Mahal. Tapi masalahnya bensin mahal itu bukan sekarang. Bapak kenal Kiai Zainuddin MZ? Allahummaghfirlahu, dai terkenal itu. Puter kaset pidatonya Kiai Zainuddin MZ tahun 90. Mesti isi ceramahnya bensin. Berarti bensin mahal dari kapan? Dari kapan? Dari dulu. Ayo. Bapak sekarang susah nggak cari kerjaan? Susah nggak cari pekerjaan? Susah. Masalahnya, ini kalau yang tua-tua, dulu ada sinetron terkenal di Indonesia, namanya Sidul Anak Sekolahan. Masih ingat nggak? Kalau ingat berarti tua, Pak, sama sama saya. Ya, karena sinetron itu diputar tahun 92. Itu Sidul Anak Sekolahan. Itu Dul Rano Karno itu jadi insinyur, Pak, tahun 92, nganggur. Berarti dari 40 tahun dulu cari kerjaan bukan sekarang aja, dari dulu. Pemilu jujur apa curang? Jujur apa curang? Salah. Pemilu itu jujur kata yang menang, curang kata yang kalah. Bener nggak? Ayo ingat-ingat zaman Pak Harto. Ya, setiap pemilu yang menang siapa? Yang menang siapa? Golkar. Ini nggak inget sih sejarah masa lalu. Dulu pemilu itu, Pak, se-Indonesia itu yang menang Golkar. Kenapa? Panitianya Golkar, saksinya Golkar, semuanya Golkar. Lah betul. Bapak yang ingat Orde Baru itu dibangun dengan 3 pilar loh, ABG. A-nya namanya ABRI, B-nya namanya birokrat, G-nya namanya Golkar. Gitu loh. Waktu itu setiap pemilu kata P3 curang, kata PDI curang, kata Golkar jujur dan adil. Bener nggak? Bener nggak? Udah nggak usah jauh-jauh deh. Ya, tahun 2009 Pak SBY menang itu 1 putaran. Partai Demokrat, partainya Pak SBY itu suaranya naik 300%. Menang 1 putaran. Slogannya masih ingat? Katakan tidak pada korupsi. Yang ngomong 5, yang 3 ke KPK.
Tapi kita biasa begitu Habib, terpukau, katakan tidak pada korupsi, benar-benar benar. Menang Pak SBY pasangan Pak Budiono 1 putaran, selesai Pak SBY pidato, alhamdulillah pemilu dengan segala kekurangannya berjalan dengan baik dan memenuhi unsur keadilan. Kata siapa? Kata siapa? Pak SBY. Bu Mega pidato, kata Bu Mega, ini pemilu terburuk, diwarnai dengan segala macam intimidasi dan kecurangan. Bener nggak? Bener nggak? 2019 Pak Jokowi salam 2 jari itu menang untuk periode yang kedua. Bu Mega pidato, alhamdulillah pemilu dengan segala kekurangannya berjalan dengan baik. Kenapa? PDIP menang. Kata Pak SBY, pemilu berjalan dengan curang. Kenapa curang? Kalah. Tuh, sama nggak berarti? Sama nggak? Sama Pak. Sekarang sama. Orang yang benci Prabowo itu orang yang dulu hampir menabikan Prabowo. Ayo, orang-orang yang 2019 bilang Prabowo radhiyallahu anhu ardohu itu sekarang membenci Prabowo luar biasa. Sebaliknya Al-Mukarram Banteng ini yang dulu Jokowi itu sudah shadaqallahul azim, maha benar dengan segala kebijakannya. Bener nggak? Bener nggak? Bener nggak? Sekarang lihat tuh orang-orang itu jadi apa? Benci pemilu ini menuju kepada kediktatoran. Kenapa? Karena Pak Jokowi tidak ada di PDIP. Bener nggak? Bener nggak? Ya kok nggak bener tinggal tangkap saya, apa susahnya sih? Kalau nggak bener nggak usah diundang lagi, selesai. Tapi bener nggak Pak? Kalau benar, ayo kita tuh robah cara pemilu kita kepada Allah. Tiap tahun cuman dukung ini Allahu Akbar, ya kan? Begitu yang didukung Allahu Akbar jadi dia sami Allahu liman hamidah. Kita tinggal Rabbana walakal hamdu. Selesai. Ayo robah nih Pak. Bu, saya nanya, kamu gimana usahanya kok bisa maju? Alhamdulillah Kiai, usaha saya semenjak saya tahajud siang dan malam. Ini bukan soleh Pak, goblok gitu loh. Masa tahajud siang-siang? Nih bapak-bapak, pilpres masih lama, sholat duha besok pagi, nanti malam sholat. Jangan sampai kita lebih sering nyebut nama capres daripada nama Allah. Saya pernah maulid tuh nggak jadi pidato Habib. Ya dari awal itu nyebut nama capres. Saya bilang ini maulid Nabi apa maulid capres? Kalau ini acara capres saya nggak bisa pidato karena saya bukan jurkam. Kalau maulid Nabi saya mau ngaji. Ya jangan sampai di maulid Nabi lebih sering menyebutkan nama capres daripada keteladanan Rasulullah. Maka kalau kita mau berubah, nih, niru Nabi, hamba Allah itu semata-mata Allah, bukan syahwat dan kebencian. Nanti malam sholat, ngapain? Sujud, ngomong sama Allah, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Dalam hatinya kalau tidak bisa bahasa Arab, ya Allah, tanggal 14 kami mau memilih pemimpin. Mohon ya Allah, pilihkan buat kami pemimpin yang takut kepada Allah, pemimpin yang sujud kepada Allah, pemimpin yang membawa Indonesia bahagia lahir dan batin. Langsung sujudnya itu saja, jangan disebut nama capresnya. Kalau nama capresnya disebut, itu bukan doa, itu tim sukses. Tim sukses bagian doa. Loh, tim sukses kan tugasnya banyak. Ada yang bagi kaos, ya kan? Ada yang bagi uang, ada yang nganter sembako. Rupanya yang pakai peci ini tim sukses urusan doa.
Yang didoakan itu Indonesia, yang didoakan itu negeri kita, bukan capresnya. Ya Allah, negeri kita harus makmur. Kalau negeri ini makmur, maka pemimpinnya benar. Kalau Bapak nunjuk pemimpinnya, ya Allah, menangkan si A, begitu menang belum tentu benar. Pelajaran kan? Kapan sih ada yang lurus? Belok Pak, belok. Pak Prabowo aja belok nggak pakai lampu sen Pak. Ya kan? Begitu. Ya tapi kan beliau benar juga. Niatnya demi bangsa bersatu. Tapi yang di bawah kan Pak, jantungnya copot itu. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ayo ganti. Jangan ngatur Allah. Bapak sekarang punya kewajiban pelajari itu. Presiden saya nih yang pantas siapa? Belajar. Anggota DPR yang mau duduk itu siapa? Belajar. Yang mau Bapak pilih DPRD itu siapa? Istikharah, doa kepada Allah. Di Jakarta itu ada kiai Pak, di Jawa itu mazhabnya keluar dari mazhab salaf, tidak lagi mazhabul arba'ah, bukan mazhab syafi'i, bukan mazhab hanafi, bukan mazhab maliki, bukan mazhab hambali, mazhabnya mazhab wanipiro. Ya, ada caleg datang bawa Innova dipilih, nanti saingannya bawa Fortuner, istikharahnya dirobah. Ada kiai kayak gitu Pak. Ada yang kayak gitu tuh. Bapak kalau nanti itu Pak subuh-subuh dapat 1 juta, ambil nggak apa-apa Pak, niat ambil sedekah. Kalau Bapak ragu-ragu, sumbangin buat fakir miskin. Kalau Bapak yakin ini halal dan Bapak butuh juga, udah pakai. Tapi milihnya karena orangnya, nggak apa-apa Pak. Ya, uangnya udahlah, nggak usah. Ya, saya kan mau melarang uangnya, rasanya nggak percaya saya kalau 10.000 saya percaya, saya enggak Ustaz, saya enggak ada politik uang. Itu 10.000 Pak. Kalau satu caleg sosialisasi 1 juta, di dapilnya ada 6 aja yang datang, kan lumayan itu, angsuran Avanza 2 bulan aman itu. Ya kan? Tapi milihnya bukan karena uang. Ayo kita robah nih. Kenapa Pak? Karena semua memilih orang itu Pak, satuannya dalam agama itu kan namanya bab muamalah. Nih kalau kita ngaji di pesantren dulu, ngaji kitab, itu kan guru membagi kitab Fathul Mu'in itu. Ada bab ibadah, ada bab muamalah. Kalau bab ibadah harus ada dalil yang jelas. Kalau bab muamalah itu kuncinya cuma satu, maslahat. Nanti ada bagian dari agama, ada ibadahnya, ada muamalahnya. Kalau sholat itu ibadah Pak, jual beli itu muamalah. Tapi nanti ada yang di tengah-tengah, ada ibadahnya, ada muamalahnya. Apa contohnya? Nikah. Nih contohnya enak nih. Nikah itu akadnya ibadah, buku nikahnya muamalah. Nih, saya pernah ribut, mudah-mudahan di sini saya nggak diprotes. Saya di Jakarta pernah ribut Pak. Saya ngeluarin bukan fatwa sih, cerita aja. Saya bilang nikah siri itu haram. Itu banyak yang ngomel ke saya. Banyak yang WhatsApp saya, bagaimana mungkin nikah siri itu haram? Kan sudah memenuhi unsur agama. Anehnya yang marah WhatsApp saya itu kebanyakan kiai. Saya jadi curiga, jangan-jangan ini banyak sirinya ini. Kenapa? Loh kok marah semua saya ngomong begitu? Saya waktu itu mengajak masyarakat saya itu untuk cerdas memahami zaman. Nabi Muhammad dulu, ya kita kan ngaji di pesantren Arkanun Nikahi Khamsatun itu di Fathul Qorib, Fathul Mu'in, di mana-mana begitu. Cuman zaujun, zaujah, kemudian wali, walinya perempuan, kemudian syahidani, kemudian sighah. Dengan 5 ini terpenuhi, akad nikah sah dulu. Sebelum apa? Sebelum ada undang-undang sipil hari ini. Bapak bisa bayangin kalau nikah siri Pak, ada loh. Nih supaya bapak-bapak nih agak mengerti lah, bahwa tidak semua agama itu bisa berdiri sendiri Pak. Ada hukum agama yang tidak mungkin bisa berdiri kecuali dibarengi dengan politik negara. Apa contohnya? Nikah. Kalau ada orang nikah siri ini tidak dicatat di KUA, tahu-tahu suaminya zalim, tidak kasih nafkah, menyakiti pasangannya,
Kemudian perempuannya itu sudah tidak tahan. Kalau dia nikah ada bukunya, Bu, sederhana. Suaminya tidak mau menceraikan, maka perempuannya menghadap kepada pengadilan agama. Nanti hakim yang akan menceraikan si istri ini. Tapi kalau pernikahannya tidak dicatat oleh negara, dia mau ke pengadilan mana, Pak? Sampai kiamat kurang 2 menit tetap istri orang. Bener nggak kira-kira? Itu satu. Yang kedua, kalau nikah siri, punya anak, anaknya nggak punya akte lahir. Kalau nggak punya akte lahir, nggak punya KTP, nggak punya nomor induk kependudukan, mati hari ini, Pak. Zaman Nabi nggak perlu nikah ke KUA, makanya Allah nggak turunkan ayat idza nakahtumul mu'minati fadhhabu ila KUA waktubu, nggak ada itu. Kenapa? Karena dulu Sayyidina Abu Hurairah masuk sekolah, kepala sekolahnya Sayyidina Abu Bakar itu tidak pernah minta Abu Hurairah mana akte lahirnya, mana kakaknya, tidak diminta. Sekarang diminta. Ayo, ada orang soleh tidak punya kakak, Pak, tidak bisa. Mimpi malam, mimpi ketemu Rasulullah, tak tanggung-tanggung. Kata Rasulullah, Faiz, idhab ilal Madinah. Ke Madinah kamu. Sami'na ya Rasulullah. Ya, saya taat Rasulullah. Pokoknya kata Rasulullah, kamu sekarang ziarah ke Madinah. Innaka anta Rasulullah. Soleh, beneran, mimpi Nabi. Berangkat sampai di Sepinggan, di internasional, ketemu imigrasi. Mau kemana Kiai? Ke Madinah. Ada apa? Perintah Rasulullah. Kata imigrasi, ahlan, saya bantu Kiai. Mana paspornya? Nggak ada. Kiai nggak punya paspor? Nggak punya. KTP? Nggak punya. Kakak? Nggak punya. Biar mimpi ketemu Nabi Rasulullah, mimpi ketemu Nabi Musa, mimpi ketemu Nabi Isa, disuruh ke Yerusalem, bisa berangkat nggak? Bisa berangkat nggak? Nggak bisa. Kata orang, mau kemana kek? Yang penting ke luar negeri harus ada. Lihat, maka mencatatkan pernikahan itu bagian dari agama karena termasuk muamalah. Warna buku nikahnya tidak ada hadisnya. Terus nanya, Rasulullah pernah bilang nggak warna buku nikahnya kok beda kalau suami hijau yang perempuannya merah? Ada? Nggak ada. Karena itu muamalah. Muamalah itu kata ulama al aslu fil asya'i al ibahah hatta yadullat dalilu ala khilafihi. Selama tidak ada dalil yang melarang, maka bentuk sosial apapun hukumnya boleh, termasuk politik, Pak. Bentuk negara itu dalam Islam nggak ada, nggak ada. Sepanjang sejarah konsep politik Islam itu terbuka. Masa Khulafa ar-Rasyidin yang disebut khilafah, Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar itu nggak ada hubungan kekerabatan, nggak ada, Pak, nggak ada. Sayyidina Utsman dengan Sayyidina Ali itu bukan kakak dengan adik, bukan bapak dengan anak. Itu khilafah zaman Nabi. Setelah itu ganti namanya Bani Umayyah, khilafahnya Umayyah. Itu cuma namanya khilafah, sejatinya Majapahit. Ayo, tidak mungkin jadi khalifah kecuali dia adalah anak keturunan Abdi Syamsin Umayyah itu. Kan sama toh, ada Wangsa Rajasa di Singosari, ada Wangsa Sailendra, sama, Pak. Islam tidak pernah ngatur mau khilafah, mau raja, mau presiden, mau bupati, mau wali kota, yang penting keadilan. Yang disebut dalam agama itu hirasatuddin wasiyasatu dunya. Agama terjaga, negara terjaga, itu diridhoi oleh Islam. Maka politik itu masuk bab ini. Kalau sudah masuk bab ini, maka kaidah fikih pemilu besok al aslu fi Ganjar al ibahah, al aslu fi Prabowo al ibahah, al aslu fi Anies al ibahah. Semuanya mubah. Tapi Kiai, yang terakhir ini, mubah itu cuma ada di papan tulis, Pak. Tidak ada dalam kenyataan. Beda kalau kita ngaji ahkam taklifiyah yang 5, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Itu contohnya ada, Pak. Wajib apa? Sholat 5 waktu. Tapi mubah, contohnya ada, realitanya berubah. Apa misalnya?
kita kok ngaji usul fikih. Apa contohnya mubah? Tidur. Apa tidur pasti hukumnya mubah? Belum tentu. Bapak ditagih hutang, yang nagih sudah 10 kali datang ke rumah bapak, bapak pura-pura tidur, maka tidurnya haram. Saya tadi belum tidur semalaman, dikasih hotel sama Habib, saya bisa tidur, maka tidur saya hukumnya apa? Wajib. Kalau saya tadi tidak tidur, Pak, saya naik ke atas mimbar ini bilang, saudara-saudara mohon maaf, saya ini capek betul ya, saya ini letih betul. Sudahlah, kita berdoa mudah-mudahan Allah jadikan jam'an hadza jam'an marhumah, umat Islam fi izzah. Kurang lebihnya saya mohon maaf turun saya. Kenapa? Karena nggak tidur. Maka tidur buat saya hukumnya wajib. Nanti kapan wajib milih Ganjar, kapan wajib milih Anies, kapan wajib milih Prabowo, itu berdasarkan maslahat yang Bapak lihat. Kalau sudah dari maslahat itu pasti beda-beda, Pak. Jadi jangan berharap umat itu bisa selalu satu, Pak. Wong sholat subuh aja nggak satu hari ini. Sholat yang agama, yang satu umat Islam sedunia itu cuma 2, Pak. Teriak Allahu Akbarnya sama Assalamualaikum. Di luar itu ikhtalafal ulama. Semenjak kapan? Semenjak sahabat. Coba Bapak ngaji di Bukhari itu, doa iftitah yang diriwayatkan oleh sahabat, sighah redaksinya itu beda-beda. Lebaran soal ru'yat sama hisab sampai sekarang nggak nyatu, Pak. Jadi kalau sudah bilang maslahat, memahami dalil, kita itu lapang dada, nggak usah saling memaki. Kalau Bapak cinta 01, bela 01 dengan cara yang bermartabat. Kalau Bapak cinta 02, pilih 02 dengan cara yang bermartabat. Kalau Bapak yakin 03, yakinlah dengan keyakinan yang bermartabat. Nggak usah benci dan maki-maki orang. Nanti siapapun yang menang, kita tetap berdoa. Nih, Bapak tidak boleh, Pak, menghakimi dan menghukumi orang itu tidak boleh. Sayyidina Umar itu orang satu-satunya yang niat bunuh Nabi. Baca dalam sejarah itu, satu-satunya orang yang kharaja min baitihi mutawahisan saifahu itu cuma Sayyidina Umar. Mau dibunuh Rasulullah, berangkat mau bunuh Nabi, itu ketemu dengan adiknya, kemudian diantar ke rumah Rasulullah. Umar dapat hidayah. Sayyidina Umar itu dapat hidayah karena mau bunuh Nabi. Kita tiap subuh minta hidayah. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait. Al-Fatihahnya ihdinas siratal mustaqim. Selesai sholat mau pulang, ada warung janda sepi, dipanggil, Pak Haji mau kemana? Pulang. Mampir Pak Haji, sepi, belok. Baru minta hidayah, belok ke rumah janda. Baru minta hidayah, pulang dari masjid tukar sendal. Tidak ada kaidahnya. Itu semua ada dalam kuasa Allah. Orang yang berniat serius membunuh Nabi dapat hidayah memeluk Islam, hari ini dimakamkan di samping makamnya Rasulullah. Siapa yang di samping makam Nabi itu adalah orang yang dalam hidupnya pernah ingin membunuh Rasulullah. Maka tugas kita tuh jangan menghakimi orang, tapi mendoakan orang. Ini yang terakhir ya. Ibu Bupati didoakan, Bapak Gubernur didoakan, Bapak Presiden didoakan. Bukan pribadinya, Pak, jabatannya. Ini ada tradisi kita yang hilang. Kalau doakan presiden terus dianggap tim sukses. Oh, ini pendukung rezim rupanya. Padahal, Pak, ma'thur dari semua ulama, seandainya saya punya doa yang mustajab, saya jadikan doa itu untuk presiden, Pak, bukan untuk Faiz. Kalau saya baik, Pak, saya baik nih, baiknya lokal, paling anak saya, istri saya, santri saya, ya, yang mau saya colong juga nggak ada, paling minuman 2, saya Habib saya bawa ke hotel, ya udah gitu doang. Tapi kalau Bapak doakan presiden, ya terus Bapak doakan nih, doa Allahumma yang jadi presiden Muhammad Faiz saja, doa Bapak nih, amin, diterima sama Allah. Saya jadi presiden, Pak, tahu, Pak,
kalau saya jadi presiden, kepres saya pertama kali, semua pejabat negeri ini malam Jumat nggak baca maulid, THR-nya saya coret. Kira-kira semua maulidan nggak? Besok nih semua abdi negara, sipil, militer yang beragama Islam, khutbah pertama masih di luar masjid, karirnya saya hambat. Kira-kira penuh nggak masjid? Penuh. Gara-gara siapa? Presiden. Tuh, makanya doain presiden, doakan Pak Jokowi ini sampai bulan Oktober nanti, ya Allah, Allahumma di Jokowi. Ya Allah, berikan hidayah, taufik kepada beliau. Beliau dapat hidayah senegara. Nanti ada presiden baru, doakan Pak, supaya negeri ini berubah. Kita ini kalau mau mengikuti tradisi dari para ulama, insya Allah nanti kita akan bisa mendapatkan negeri ini, negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Hikmah Isra Mi'raj adalah kita menjadi hamba Allah. Hamba Allah itu adalah orang yang mampu mengatur dirinya untuk tidak mengatur Allah, orang yang senantiasa berikhtiar, orang yang senantiasa bermunajat kepada Allah tanpa menentukan dalam hatinya apa yang terbaik untuk dia, dia serahkan itu kepada Allah yang maha mengetahui, yang maha bijaksana, Allah yang alimus sirri wal alaniyah. Ini yang bisa saya sampaikan pada pengajian malam hari ini. Terima kasih undangannya kepada guru kita semua. Mudah-mudahan majlis ratib ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi maqalan min ma'akilil iman, menjadi manarotan min manarotil ilmi di Berau ini. Mudah-mudahan para ulama, para habaib, para pejabat-pejabat pemerintah, para pemimpin di negeri ini, baik pemimpin negara maupun pemimpin agama, senantiasa dibersamai oleh Allah, istiqomah menjadi lentera yang menyinari umat di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.